Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiat Azhari dari Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Sini saya akan bacakan resume yang saya buat dari video kemampuan mendengarkan empatik, teknik berkomunikasi yang baik, tips komunikasi efektif yang disampaikan oleh Feni Winara dalam channel YouTube-nya. Dalam video tersebut, kita akan membahas prinsip penting saat berkomunikasi, yaitu pahamilah dulu mitra bicara kita, barulah kita bisa mengajak mereka untuk memahami kita. Dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People, Stephen R. Covey menyebut hal ini sebagai kebiasaan efektif yang kelima. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu, barulah berusaha mengajak orang lain untuk mengerti kita. Untuk bisa berkomunikasi dengan efektif, berarti seorang perlu menguasai keterampilan mendengarkan dengan efektif sekaligus keterampilan bicara yang efektif. Perhatikan dengan seksama prinsip tadi. Pahamilah dulu mitra bicara kita, karena orang tidak akan mau mendengar atau bahkan menerima ide atau pendapat dari orang yang mereka tidak terima atau percayai. Dan orang tidak akan mau menerima atau mempercayai kita kalau mereka menilai kita tidak bisa mengerti dan memahami mereka. Untuk mengajak orang lain mengerti dan memahami kita, dibutuhkan keterampilan berbicara untuk membuat orang lain merasa dimengerti dan dipahami. Dibutuhkan kemampuan mendengarkan empatik. Kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan efektif jika kita belum bisa menjadi pendengar yang efektif terlebih dahulu. Sebelumnya terdapat 5 tingkatan dalam mendengar. Pertama adalah ignoring atau mengabaikan orang lain karena kita masih disibukkan oleh hal-hal yang terkerjakan. Yang kedua adalah pretending atau pura-pura mendengarkan yang hanya dilakukan semata-mata untuk menghormati lawan bicara kita. Ketiga adalah selective listening. Seorang mendengarkan tapi lebih ke arah diri sendiri dan hanya untuk membalas perkataan mitra bicara. Keempat ada attentive listening. Kita tidak hanya mendengarkan tapi juga fokus dan benar-benar mencoba mengerti apa yang mitra bicara kita bahas. Yang kelima, empathic listening atau mendengarkan empatik. Ini adalah tingkatan mendengar yang paling tinggi, melibatkan energi, pikiran, dan perasaan kita. Di sini kita tidak hanya mendengarkan, tapi juga benar-benar mengerti pikiran dan mendalami, memahami perasaan mitra bicara kita. Empathic listening atau mendengarkan empatik adalah kunci untuk mendapatkan penerimaan dan kepercayaan mitra bicara kita. Ini juga kunci untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Tips mendengarkan empatik. Yang satu, alokasikan waktu. Kita berusaha untuk memberikan ruang pada mitra bicara kita untuk menyampaikan pemikiran atau perasaan mereka agar tidak terlalu terburu-buru. Kedua, mengecek niat. Kita akan sulit untuk mendengarkan empatik bila kita hanya fokus pada agenda diri kita sendiri. Kita harus memahami orang lain agar mereka mau memahami kita. Yang ketiga, hindari umpan telepon autobiografis, yaitu menarsibkan, menggali, menilai, atau menasihati. Komunikasi bukan hanya tentang logika, tapi juga tentang perasaan dan hati. Komunikasi tidak akan berjalan efektif apabila mitra bicara kita sedang dalam kondisi dan perasaan yang tidak baik. Yang keempat, konfirmasi pengertian dan pemahaman kita. Dan mengkonfirmasikan pengertian dan pemahaman kita, mitra bicara akan merasa kita benar-benar memahami mereka. Untuk bisa memberikan respon kalimat empatik, terdapat 3 langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi perasaan lawan bicara kita. Kita harus mengerti perasaan lawan bicara agar dapat memberikan respon yang sesuai
dengan perasaan lawan bicara kita. Yang kedua, mengidentifikasi topik atau fokus yang sedang mereka bicarakan. Ini tujuan agar kita benar-benar mengerti concern atau apa yang kita bahas dan juga memahami perasaan mereka. Yang ketiga, membuat respon kalimat empatik berdasarkan hasil identifikasi yang kita lakukan tadi, sehingga lawan atau mitra bicara kita benar-benar merasa dihargai. Sekian resume yang saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.